Saat ini apa ya, momen Hari Pahlawan itu seperti entah kurang entah tergerus ya, tergerus oleh zaman gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk Kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita tunduk untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri, dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini, akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini tentara Inggris. Ini jawaban kita. Ini jawaban rakyat Surabaya. Kau menghendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan jatuh kepadamu. Kau menyuruh kita bahwa senjata-senjata yang masih berampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa Rusia akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat menyentuh garis yang putih, merah dan putih, maka selama itu kita mau menyerah kepada siapa saudara rakyat Surabaya. Siapa keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur semua daripada tidak merdeka. Sebab yang kita tahu, merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya, kemenangan itu akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di wilayah benar. Percayalah, saudara, atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya, kemenangan itu akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di wilayah benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Selamat malam, jumpa lagi dengan kami di Tiong Channel. Omong. Di malam hari ini kita akan sedikit
ngobrol tentang suatu hal yang terkadang kita bisa lupain ya. Suka lewat nih tanggal kan. Suka lewat Tanggal ini suka lewat. Tapi Kita nggak inget, tahu ya. nggak tahu. Kita ingetnya dulu pas masih Tapi nggak merah soalnya. nggak merah. Iya. Tapi tanggal hari itu tuh sangat bermakna dan sangat didedikasikan buat orang-orang yang berjasa. Tapi merah kembali terus. Enggak lah. Enggak. Enggak. Mas belum nggak merah. Nggak merah. Jadi, jadi bocor di tanggal 10. Tanggal 10 gitu. Jadi kita akan ngobrolin tentang tanggal 10 November. Tentang itu diperingati sebagai Hari Pahlawan Nasional. Nah, apa sih yang bisa mengingatkan kita itu akan Hari Pahlawan Nasional ini, mengingatkan kita tentang apa sih? Gitu. Mungkin kita bisa sedikit ngobrol-ngobrol lah di sini ya. Jadi kalau tanggal 10 November itu adalah hari puncak. Sebelumnya beberapa hari sebelum itu ada sebuah kejadian di mana ini kita sedikit mengulik soal sejarah ya. Karena pada dasarnya saya sangat menyukai sejarah. Nilai sejarah saya dulu di atas 7,1. Iya, apa yang penting 7. Nah, beberapa hari sebelumnya terjadi perundingan antara Indonesia dengan Belanda. Saat itu Di tahun berapa itu? Itu tahunnya sama, tahun 45. Nah, karena selama perundingan Setelah kemerdekaan. setelah kemerdekaan kan selalu ada pertandingan Renville, Romroyen, Linggarjati segala macam, dan saat itu ada sebuah perjanjian yang mengharuskan kedua belah pihak gencatan senjata. Sampai akhirnya sekitar tanggal 27 ke tanggal 29 Oktober itu tentara Inggris yang membonceng tentara NICA, Netherlands English Civil Administration. Itu Jadi membonceng itu maksudnya ngajak-ngajak. ngajak, bukannya dia ngikut Bukan. kapal laut ya? Bukan, Gitu, tapi memang ngajak. Karena ngajak, ya? NICA itu punya niat terselubung. Karena mau nggak mau dia tuh pengen masuk lagi, menguasai Indonesia. Pengen rebut lagi, betul. Di sisi lain Jadi kan, Nika itu membonceng tentara Belanda. tentara Inggris yang membonceng tentara Belanda. Inggris membonceng tentara Belanda. Iya, Si Nika ini Itu Belanda. NICA itu Belanda. oh Belanda. NICA itu ibaratnya tentara Belanda tapi dalam bentuk sipil. Oh, jadi si Nika ini ngajak lah ya. Nah Inggris nih, lu bantu gue. Gitu. Si tentara Inggris yang Tentara ngajak. Inggris yang ngajak. Dan Tapi kenapa yang punya terselubung Nika? Karena ya itu tadi, tentara ini sebenarnya hanya untuk apa ya, ibaratnya sudah ada perjanjian nih, dia tuh pengen bukan damai sih sebenarnya, itunya ingin melucuti senjata. Kebetulan kan saat itu Jepang udah menyerah tuh, jadi cuman masih ada sisa-sisa persenjataan Jepang yang beredar di berbagai daerah Indonesia saat itu, termasuk yang Surabaya. dipegang sama orang Indonesia ya. Betul. Dan pas saat perjanjian itu sebenarnya antara Indonesia dengan tentara Belanda itu masih sering berperang, cuman perang-perang kecil lah, perang lokal gitu kan. Sampai kejadian puncaknya saat itu adalah di Hotel Yamato. Saat itu terjadi perundingan antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda. Hotel Yamato di mana? Hotel Yamato di Surabaya, Pak. Di Surabaya. Nah, sekarang namanya hotel apa? Masih namanya Hotel Yamato. Masih. Jadi museum apa jadi hotel? Setahu gua sih kalau nggak salah itu masih jadi hotel ikonik ya. Kalau nggak salah, kalau misalnya saya salah tolong diralat. Jadi sudah ada kejadian. Cuman karena deadlock mentok, sampai akhirnya tentara Belanda NICA saat itu memaksakan untuk mengibarkan bendera Belanda. Bendera Belanda itu kan ada merah, putih, biru. Iya. Ya kan? Dipasang di hotel yang tersebut, dan rakyat Surabaya saat itu tidak suka dan akhirnya marah, terjadi ketegangan, jadi sedikit Gesekan. senjata, tapi dalam bentuk perang sebenarnya, cuman kecil. Sampai akhirnya pihak NICA mau nggak mau ya, karena kalah jumlah, akhirnya bendera Belanda dirobek warna birunya, diganti jadi warna merah putih. Ganti dong, berarti tersisa warna merah putih. Nah, kejadian selanjutnya adalah Brigadir Jenderal Malabi saat itu dia adalah salah satu komandan Asia Pasifik saat itu.
Iya. Untuk Untuk kawasan Asia dia Inggris. Inggris. Dan DJ Malabi, Brigjen Malabi itu jenderal ya. Brigadir Jenderal Malabi. iya. Dan menurut sejarah PJ Habibie, Brigadir Jenderal Habibie. baru Yusuf Pak. Oh. Yusuf. Oke. Jadi menurut sejarah itu Jenderal Malabi, Brigadir Jenderal Malabi itu satu-satunya jenderal di Asia Pasifik. Asia Pasifik kan Asia Timur saya lupa yang tewas. Karena di peperangan dunia lain nggak ada Brigadir Jenderal Inggris yang tewas. Cuma Cuma di Indonesia, Surabaya. di Surabaya tepatnya. Dan itu masih terjadi polemik ya antara pasukan Indonesia. Siapa yang membunuhnya? Betul, karena di saat itu posisinya di dalam mobil, di mobil itu meledak. Jadi antara siapa yang menembak, siapa yang membunuh itu masih belum ketahuan sampai sekarang. Dan sejarah mencatat itu adalah tentara Indonesia yang melakukan yang itu. melakukan. Padahal sejarah lain mengatakan bahwa itu tuh sebenarnya sengaja, karena Brigadir Jenderal Malabi itu salah satu jenderal yang diplomasi, dia masuk ke perang. Tapi nggak mungkin berarti dia turun ke jalan untuk melakukan peperangan kecil. Iya. Nggak mungkin. Iya makanya dia Berdasarkan sejarah. Iya, sejarah. Lebih ke diplomasi. Dia lebih diplomasi karena memang dia paling nggak suka perang sebenarnya. Cuman kejadiannya adalah ada beberapa desas bahwa pihak Inggris sendiri yang sengaja membom konspirasi. Dan ada beberapa pihak lain yang mengatakan bahwa ada gerombolan santri yang melempar bom juga. Kalau kita nonton film kayak Haji Hashim Asy'ari kan ada di situ. Peperangan itu sendiri kenapa disebut Hari Pahlawan? Karena itu peperangannya benar-benar dahsyat banget sebenarnya. Itu Perang gede lah ya. perang gede, benar. Kalau di daerah lain kan ada namanya agresi militer di Bandung, terus di Yogyakarta selalu memunculkan nama-nama tokoh kan. Nah di Surabaya sendiri itu peperangan berlangsung kalau nggak salah selama lebih hampir 3 minggu. Kejadian setelah Brigjen Malabi itu tewas, tentara Inggris mengeluarkan ultimatum saat itu. Tentara Indonesia harus melucuti senjatanya dan memberikan sisa-sisa persenjataan dari tentara Jepang itu untuk diberikan kepada pihak Inggris. Tapi ya kita tahu sendiri itu hal yang tidak mungkin. Tidak mungkin. Karena kita dalam posisi baru merdeka dan Merdeka. perjuangan itu masih membara. Jadi tidak mungkin kalau misalkan kita disuruh melucuti senjata, sedangkan 350 tahun kita berperang lawan Belanda kan. bukan Belanda Pak, dijajah 3,5 abad. 3,5 abad. Tapi namanya bukan Belanda Pak dulu, Prouce Pak. Iya, maksudnya kan itu kan salah satunya akhirnya muncul agresi-agresi militer dari Belanda. Dan itu sendiri jadi polemik ya. Sebenarnya kita bukan saat itu kan namanya bukan Indonesia, masih berbentuk kerajaan. Iya, dari kerajaan gitu. Ya kan intinya juga VOC datang kan sebenarnya buat berdagang. Dagang. Cuman ternyata Kesini ya. banyak apa ya keuntungan yang bisa didapat jika dia melakukan Dia yang memiliki ekspansi. waktu. Iya, Caranya licik lah, pura-pura berdagang. Ya, kembali soal ke Hari Pahlawan. Di Surabaya terkenal ada namanya kalian tahu siapa aja namanya? Bung Tomo. Salah satunya Bung Tomo. Dan terkenal dengan pidatonya itu. pidatonya. Dan sebelum Bung Tomo itu ada beberapa petinggi tentara nasional. Salah satunya ada Bung Tomo, ada Mayor Jenderal siapa saya lupa. Brigjen siapa. Itu menemui namanya Kiai Haji Hashim Asy'ari untuk meminta ibaratnya apa ya? Meminta dukungan salah satunya. Dan mereka menjelaskan kita harus berperang nih melawan Belanda. Kira-kira menurut Kiai apa yang bisa kita lakukan? Dan akhirnya Kiai Haji Hashim Asy'ari mengeluarkan namanya resolusi jihad. Kalau saat itu jihadnya resolusinya benar ya, bukan jihad yang sering Pada saat itu berperang melawan Belanda berperang karena melawan Belanda. untuk menjaga kemerdekaan. Betul, untuk mempertahankan kemerdekaan tanah air. Dan dari isi resolusinya ya memang intinya adalah itu diwajibkan bagi rakyat Surabaya saat itu karena memang keadaan sudah memaksakan. Nah, Berarti
dengan fatwa dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari memfatwakan kepada para santri maupun umat Islam di sana Ya. untuk membantu tentara Betul. Indonesia berperang melawan Belanda. Betul. Dan hasilnya pun seperti kita ketahui, makanya dijadikan Hari Pahlawan. Hari Pahlawan. Selain dua nama itu yang cukup fenomenal, ada lagi satu namanya Kiai Haji Raden Asyad Kiai Haji Raden Asyad Syamsul Arifin. Beliau itu lama Madura. Cuman saat kejadian itu beliau meminta bantuan juga kepada kiai-kiai di daerah kiai ulama sekitar. Gimana nih kita mau bantu nih gitu. Dan akhirnya karena beliau dilema, kalau misalnya beliau yang ikut berperang, siapa yang melanjutkan dakwah? Kalau misalnya santri-santrinya yang ikut berperang, nanti gimana pendidikan santrinya? Walaupun beliau tidak memaksakan santri untuk nggak ikut, toh banyak santri juga yang ikut. Dan akhirnya beliau memberikan sebuah gagasan yang cukup unik sebenarnya. Jadi beliau mengumpulkan para preman-preman di sekitar situ, Surabaya Pak Madura. pokoknya ini di sekitar Jawa Timur lah, untuk ikut berperang membantu Tentara Nasional Indonesia. Tapi ya tahu lah ulama-ulama zaman dulu kan doanya kan kayak gimana. Jadi preman-preman tersebut dibekali dengan doa, kemampuan bela diri, kemampuan ya kalau kata kita apa yang namanya, ilmu kanuragan. Dan hasilnya cukup membantu di daerah Tanjung Perak, di daerah ada beberapa daerah lagi yang cukup membantu. Tapi ini Raden Asyad Syamsul Arifin ini pahlawan nasional juga. Bung Tomo, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, semuanya udah termasuk dengan pahlawan nasional. Cuma Kiai Haji yang saat ini beda sedikit. Jadi saya kurang Publikasinya sedikit. publikasi ini. Padahal sudah benar-benar pahlawan nasional. Karena memang dia tidak muncul di dalam peperangan, Betul. tapi jasanya untuk menjadi sosok yang mendukung untuk membantu dalam peperangan tersebut diakui oleh negara. Betul. Tapi si preman itu kira-kira kenapa dia bisa akhirnya mau berperang gitu ya? Apakah ada berhenti, maksudnya timbal balik dari kiai tersebut, atau memang Ya mungkin Kiai Haji Raden Asyad Syamsul Arifin sudah merupakan orang yang tokoh dipandang di situ betul. ya? Soal Raden Kiai Haji ini itu banyak kisah sebenarnya. Banyak banget kisah yang antara benar apa enggak, tapi saya yakin bahwa beliau bukan orang sembarangan. Ada banyak. Jadi beliau pernah sendalnya hilang, kalau nggak salah ya. Ada satu barangnya yang hilang, diambil orang preman di pasar. Tapi akhirnya kan itu balikin lagi barang yang Kiai Haji Syamsul Arifin, karena dia tahu yang diambil itu siapa. Oh, bukan kan dia bawanya satu sendal? Bukan. Jadi dia bukan balikin sendal. buat apa satu sendal gitu kan? Kalau mau sepasang. Iya. bukan sendal, saya nggak tahu barangnya, tapi saya lupa ceritanya itu. Dan kembali ke topik Hari Pahlawan, bahwa pada saat ini apa ya, momen Hari Pahlawan itu seperti entah kurang entah hilang. Tergerus ya, maksudnya tergerus oleh Zaman. zaman gitu. Jadi ya memang kita akui dulu pas pada saat kita sekolah memang sangat digaungkan kan di lingkungan akademis ya. Cuman mungkin setelah lingkungan masuk masyarakat, Hari Pahlawan pun masih kurang digaungkan ya. Dan kita sih berharap bahwa kita tetap menghargai jasa-jasa pahlawan Jelas kita harus sangat menghargai. dan ikut mendoakan supaya mereka tenang di sana dan mendapatkan pahala yang berlipat dari ganjaran gitu kan. Dan juga semoga mereka bisa ikut tersenyum dengan kondisi bangsa Indonesia saat ini. Artinya kita tetap harus menjaga kemerdekaan. Tapi kalau saya kasih sini kan kata sini kondisi dia kondisi negara kita yang sekarang ya. Mendung tak berarti hujan. Di balik segala sesuatu yang buruk pasti ada sesuatu yang baik. Betul. Semua itu adalah bagian dari proses. Saya berharap sih
model-model hari-hari pahlawan itu yang seperti digaungkan kembali. Kalau dulu kan setiap hari tertentu hari pahlawan kita selalu disediakan dengan film-film bertema kolosal, peperangan, yang membangkitkan jiwa nasionalisme kita. Tapi kalau sekarang Terakhir tuh ada film yang 17 Agustus ya, Merah Putih ya. Merah Putih. Wah itu menurut gua film tema kemerdekaan yang benar-benar mengesankan. Merah Putih yang Dua film depan. filmnya sih menurut gue fiksi, tapi ceritanya benar Indonesia. Ya, tapi maksudnya dari segi sinematografinya bagus lah. bagus ya. Ya itulah obrolan kita mengenai Hari Pahlawan. Semoga pahlawan kita yang telah gugur membela bangsa Indonesia tenang di sana. Amin. Sampai jumpa lagi di obrolan Trio Am Channel selanjutnya. Selamat malam. Selamat malam.